Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope your condition today is good. My Brian and I want to telling you about drawing conclusion and predicting outcomes and understanding figurative language. Okay, I will introduce my team. My name is Nur Khalis Majid and my friends is Hadi Al Ghazali. We are from English Educational Program 5 semester. Okay, guys, continue. I will telling you first about drawing conclusion and predicting outcome. Apa itu kesimpulan menggambar? Menarik kesimpulan keterampilan yang terkait erat dengan membuat kesimpulan dan memprediksi hasil. Anda mungkin menganggapnya sebagai hal yang pada dasarnya sama. Mengapa? Menggambar kesimpulan merupakan strategi membaca yang penting. Pertama, menarik kesimpulan sangat penting dalam memahami apa yang terjadi dalam sebuah cerita. Misalnya, seringkali seorang penulis akan mendeskripsikan unsur-unsur cerita daripada langsung memberitahu Anda di mana, kapan, siapa, dan lain sebagainya. Kita perlu menarik kesimpulan untuk memahami bagian-bagian penting dari cerita. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam menarik kesimpulan. Pertama, pikirkan tentang apa yang penulis tulis. Kedua, pikirkan tentang pengalaman Anda sendiri atau pengetahuan Anda sebelumnya. Ketiga, membuat kesimpulan menggunakan apa yang penulis tulis, pengalaman sendiri, dan pengetahuan Anda sebelumnya. Okay, I will give an example for you guys. Jika Anda tidak bisa menginap di malam sekolah dan Anda sekolah besok, Anda tidak bisa menginap di malam hari. Kita bisa mengomentari atau mengesimpulan, kamu tidak bisa keluar malam. Benar, itu satu-satunya kesimpulan yang bisa kita ambil dari fakta yang disebutkan tadi. Oke, the next material kita yaitu prediksi. Apa itu prediksi? Prediksi adalah pemikiran tentang apa yang menurut Anda akan terjadi dalam sebuah cerita sebelum Anda membaca. Prediksi lebih dari sekedar tebakan. Seharusnya masuk akal dengan petunjuk yang telah Anda berikan. Mengapa membuat prediksi merupakan strategi membaca yang penting? Yang pertama, ini membuat kita untuk fokus pada apa yang kita baca. Kedua, ini membantu kita membuat hubungan tentang apa yang sudah kita ketahui dengan apa yang kita pikir kita tahu. Yang ketiga, itu membuat kita bersemangat tentang apa yang kita baca. Saat Anda membaca, carilah petunjuk yang akan mengarahkan Anda untuk membuat prediksi yang baik. Bagaimana kami menggunakan pengalaman masa lalu kami untuk membantu kami memprediksi hasil masa depan. Dapat dilihat pada contoh berikut. Tetangga Anda memotong rumputnya setiap hari Sabtu pagi, selama yang Anda ingat. Bisakah Anda memprediksi apa yang akan dilakukan tetangga Anda Sabtu depan? Oke, komentarnya, Anda dapat memperkirakan tetangga Anda akan memotong rumputnya jika dia telah melakukannya selama yang Anda ingat. Kemungkinan besar dia akan melakukannya pada hari Sabtu ini. Baiklah, saya akan memberikan contoh lagi prediksi di dalam teks. Ronald berlarian di kelas dengan sepatunya tidak terikat. Salah satu anak laki-laki yang lebih baik di kelas, Angga berkata kepada Ronald, "Tali sepatumu lepas." Ronald menjawab, "Jangan bicara padaku," karena Ronald tidak menyukai Angga.
Ronald kemudian terus berlari dan bermain. Saat dia berlarian di sekitar rak buku, dia menginjak salah satu tali sepatunya. Dan Anda bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Berdasarkan informasi dalam teks dan apa yang Anda pikirkan, apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kita bisa memprediksi bahwasanya Ronald mungkin akan tersandung tali sepatunya dan jatuh. Oke, itulah sekian dari saya untuk pembahasan tentang drawing conclusion and predicting outcomes. Oke, untuk selanjutnya teman saya Adi Al-Ghazali akan menjelaskan tentang understanding figurative language. Okay, I will continue the explanation from Mr. Hollis. What is figurative language? Whenever you describe something by comparing it with something else, you are using figurative language. Apa itu bahasa kiasan? Bahasa kiasan adalah cara menggunakan kata-kata untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain di luar makna literal. Ini digunakan untuk penekanan dan dampak. Penulis menggunakan bahasa kiasan untuk memberikan lapisan tulisan mereka. Sebuah teknik yang meningkatkan pengalaman membaca dengan memungkinkan kita membangun gambaran yang lebih jelas tentang tempat dan karakter dalam pikiran kita sendiri. Berikut adalah jenis-jenis bahasa kiasan. Saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis bahasa kiasan. Number one, imagery. Perumpamaan, bahasa yang menarik bagi indera, gambaran tentang orang atau benda yang dinyatakan menurut panca indera kita, seperti penglihatan, mendengar, menyentuh, dan merasa. Nomor 2, simile, serupa. Sebuah kiasan yang melibatkan perbandingan langsung antara dua hal yang berbeda, biasanya dengan kata-kata seperti atau sebagai. Contoh, otot-otot di lengannya yang berotot kuat seperti pita besi. Dapat kita lihat seperti yang ada di gambar. Metafor, majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tanpa menggunakan kata seperti atau seperti dan menyatakan perbandingan itu seolah-olah suatu fakta. Contoh, suara kondektur adalah bass drum yang bergema di seluruh mobil. Kamu adalah cahaya dalam hidupku. Cinta itu bohong. Personification, sebuah kiasan yang memberikan kualitas seseorang untuk hewan, objek, atau ide. Contoh, angin berteriak sambil bertiup. Angin tidak bisa berteriak, hanya makhluk hidup yang bisa berteriak. Onomatopeia, penggunaan kata-kata yang meniru suara, seperti petasan membuat suara boom yang keras. Ironi, ironi adalah penggunaan kata yang artinya kebalikan dari apa yang sebenarnya Anda pikirkan, terutama untuk menjadi lucu. Contoh, ini adalah putra saya yang cerdas, yang gagal lulus kuliah. Dia penyanyi yang hebat, yang bernyanyi seperti suara burung gagak. Hyperbole, hyperbole adalah berlebihan atau keterlaluan yang mendekatkan suatu titik dan bisa konyol atau lucu. Oke, next. Euphemism, penggantian ekspresi yang menyenangkan atau tidak menyinggung untuk sesuatu yang mungkin menyinggung atau menyarankan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh,
Saya sibuk, tinggalkan saya sendiri. Anda dilepaskan atau Anda dipecat. Metonimi. Dalam metonimi, sebuah objek ditunjuk dengan nama sesuatu yang umumnya terkait dengannya. Contoh, mahkota. Kata mahkota itu pasti sudah merujuk kepada raja. Mantel merah untuk tentara Inggris. Okay, maybe now discussion from my team, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.